Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindika Stambuk C1B11820. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi deskriptif kualitatif. Studi deskriptif kualitatif salah satu aspek yang membedakan antara beragam jenis penelitian adalah kedalaman masalah yang hendak dijawab, serta tingkatan analisis yang menjadi acuan bagi sang peneliti. Berdasarkan perspektif kedalaman permasalahan, maka jenis penelitian terbagi atas penelitian deskriptif, penelitian eksplanatif, dan penelitian eksploratif. Searah dengan itu, maka berdasarkan level eksplanasinya adalah menunjukkan pada jenis penelitian deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Sukarni 2018, Yusuf 2019, dan Hamzah 2020B. Secara singkat dijelaskan oleh Babel dalam Sukarni dan kawan-kawan 2018 bahwa penelitian eksploratif bertujuan untuk mengetahui sebuah gejala dan peristiwa dengan melakukan penjajakan terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Sedangkan penelitian eksplanatif merupakan sebuah jenis penelitian yang hendak menjelaskan mengapa terdapat kecenderungan perbedaan atas sesuatu kejadian yang sama. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan hendak mendeskripsikan permasalahan, fenomena, serta kondisi dalam konteks yang alami sebagaimana adanya. Di antara ketiga jenis penelitian tersebut, studi deskriptif merupakan jenis penelitian yang sering digunakan oleh para peneliti kualitatif, khususnya para peneliti pemula. Bertolak pada penjelasan di atas secara sederhana, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif memiliki tujuan yang lebih memfokuskan pada upaya menyingkap fakta yang sedang terjadi dan realitas yang tengah mengemuka. Dalam konteks ini, tujuan yang dimaksud adalah seringkali juga dikenal dengan istilah fact-finding, Sukarni dan kawan-kawan 2018. Sementara itu, Morrison 2019 menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian sosial yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atas peristiwa sosial tertentu. Sedangkan Bagong dan kawan-kawan 2011 mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan masalah atau objek tertentu secara rinci. Menurut Sukarni dan kawan-kawan 2018 bahwa alasan penggunaan studi deskriptif adalah pertama, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran ciri sosial atau psikologis kelompok atau komunitas tertentu seperti karakteristik sosial dan psikologi mahasiswa yang sering melibatkan diri dalam aktivitas demonstrasi misalnya. Kedua, penelitian deskriptif menjelaskan keberadaan kelompok dan komunitas yang menunjukkan perbedaan dalam konteks perilaku serta kecenderungan mahasiswa pada sebuah kampus yang memanfaatkan waktu luangnya untuk menunggu waktu perkuliahan. Ketiga, membuat ramalan tertentu misalnya tingginya intensitas demonstrasi mahasiswa yang terjadi pada sebuah perguruan tinggi negeri. Pada umumnya, penelitian deskriptif dilakukan untuk mengungkapkan jawaban dari satu atau beberapa permasalahan yang berhubungan dengan peristiwa dan fakta atau objek secara rinci dan spesifik. Menurut Sudaryono 2016 bahwa dalam konteks penelitian deskriptif dapat digunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif serta penggambaran keadaan secara naratif
kualitatif. Karena itu, penelitian yang dilakukan pada saat ini dalam kurun waktu yang singkat disebut penelitian deskriptif, sedangkan penelitian yang dilakukan dengan kurun waktu yang lama disebut penelitian longitudinal. Sepintas lalu, penelitian deskriptif mirip dengan apa yang dilakukan oleh wartawan ketika mereka mengobservasi, mewawancara, dan menarasikan hasil-hasilnya secara tertulis. Berbeda khususnya pada kenyataannya, keduanya sangatlah berbeda, khususnya pada aspek tingkat keilmiahannya, kehati-hatiannya, kecermatan, dan objektivitas. Dalam konteks ini, keseluruhan aspek tersebut, studi deskriptif jauh lebih berkualitas. Akhirnya Hamzah 2020B menandaskan bahwa data penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif, bukan statistik, berupa ucapan, pikiran, tingkah laku, dan perbuatan informan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Selain itu juga harus dibedakan antara data deskriptif dan level penjelasan deskriptif. Penelitian kualitatif berintikan pada data yang bersifat deskriptif, meskipun ada data yang bersifat statistik. Tetapi pada akhirnya akan dijelaskan secara deskriptif. Misalnya, pada penelitian studi kasus, dibutuhkan survei untuk mengetahui pendapat publik terhadap sebab munculnya suatu kejadian. Karena itu, data hasil survei tersebut dideskripsikan untuk mengetahui mengapa sebuah kasus itu terjadi. Dalam konteks ini, data deskriptif pada ketiga level penjelasan yang dimaksud adalah disesuaikan dengan tujuan penelitian. Artinya, jika data tidak memiliki hubungan sebab akibat, maka level penjelasannya adalah deskriptif kualitatif. Namun, apabila terdapat hubungan kausalitas, maka tingkat penjelasannya adalah asosiatif serta bersifat komparatif jika ada faktor perbandingan. Itulah penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.